Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu ya. Nah, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin. Kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustadz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena dia lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu. Dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI itu. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhir. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan Iku Mangsa Piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga tidak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, ketika apa meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhir, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Itu loh. Bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang tuh tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tuh Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng kok jadi peliak-peliak kan gitu kan. Oke, one itu first. The second, saya seneng nih siapa tadi menyanyi Ruth Sahanaya tadi siapa?
panitia dan siapapun, kenapa di KJ ini semua boleh tampil, tidak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Imam, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini, tapi hutan rimba ini, yang tidak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini, itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Nah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Yang lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Nanti dilang bendino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi Salafiyah baru ya, LDII, ya NU Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI kan gitu. Ya toh, ya itu ya. Wow, PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern dok, kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang
terjadi sekarang loh ya. Surga itu sepi, jadi Anda tidak usah mikirin surga menurut saya. Tidak usah mikirin neraka. Pikirkan Allah. Tujukan dirimu kepada Allah. Itu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepat saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja? Dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus tidak ada syarat apa-apa. Gila apa? Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaji memberi syarat-syarat? Ya syaratnya nek iso nek pas ono kodak liwat ya isen nono apa. Ya mau ikut tok lah rek. Itu juga bukan syarat, itu cuma nekon itu kok cik kebajute gitu. Badok tok gak tahu bayar. Ya gitu ya. Oke. Karena gini teman-teman sekalian, dulu anak saya seberang ketika saya ngurusin peralihan dari Orba ke Reformasi, saya kan tinggal di Kelapa Gading. Dan ketika itulah Sabrang minta kuliah di luar negeri dan dia akhirnya ada milih Kanada. Kemudian tiba-tiba krisis dolar naik sampai 10.000, 15.000 dan seterusnya, sehingga saya email sama Brang, ini aku tidak bisa melanjutkan lagi, tidak mungkin saya membiayai kamu di Kanada. Saya sendiri tidak jelas kerjaannya. Dan sekarang rupiah sedang anjlok luar biasa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mensupport kamu kuliah di Kanada. Terus Sabrang menjawab dengan santai, oke, saya pulang ke Indonesia, tidak ada masalah, saya tidak kuliah di luar negeri. Tapi satu syaratnya, kata Sabrang. Apa? Jangan disuruh kuliah di Indonesia. Itu syaratnya Sabrang. Nah terus piye Brang? Ya pokoknya ya saya pulang, tapi jangan saya terus dikuliahkan di Indonesia, enggak mau saya. Kenapa? Ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Kanada, dia bilang. Apa bedanya Brang? Kalau di Indonesia, Anda harus menjadi orang hebat, baru Anda boleh tampil. Gitu kan? Betul enggak? Kalau di Kanada, orang semua boleh tampil supaya publik tahu dia hebat apa tidak. Betul enggak? Nah, KC ini beda dengan Republik Gendeng tadi. Kalau di Republik Gendeng tadi direkayasa seolah-olah hebat, kan gitu kan? Seluruhnya mekanisme seperti itu. Jadi sebelum itu dibereskan, utang tadi itu nggak bisa kita bereskan. Memang siapa yang mau beresin? Oh mereka maunya gitu kok. Mereka itu maunya gitu kok. Gitu loh. Nah terus jika aja kan begitu. Ini mohon PR untuk Anda semua. Jadi Ustaz Nur Somad, kan kalau nggak salah Imam siapa ya? Yang Alexandria kita ke sana, yang Burda, Bushiri ya. Kan ada Muhammadun Basharun, walaisa kal bashari, bal huwa yaqut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Bashar, laisa kal bashari, bal huwa yaqut bainal hajari, gitu kan? Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara, dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah, itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng ya. Arek Malang Gendeng itu waliane apa rek? Angel itu diwalik ya. Angel nek arek yang gerah ya Ustaz. Di Malang itu semua terbalik. Jadi kalau Allah itu halla ya Allah. Nah,
Malang kok dibalik, pokoknya dibalik kata, urutan kata itu dibalik. Allahu Akbar. Oh akbare lali apa akbar? Rakba, rakba, rakba. Malang. Balik-balik pokoknya. Kerang alam dulu, malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke, saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basyarun walaisakal Basyari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda. Ya beda. Mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri, tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi. Dan gitu dan seterusnya. Itu saya mohon antum menjelaskan. Terus kaumun akhir Ustaz. Antum tadi kan sudah mengumumkan betapa ini juga sudah saatnya Allah itu akan menciptakan kaum baru, karena ini kacaunya udah tidak karu-karuan. Jadi kita ulang dikit, mohon beliau dulu ya, karena beliau harus segera pulang ya. Tentang kaumun akhir itu sebenarnya itu ide lama atau juga bisa berlangsung sekarang itu Pak Abdullah. Afadhal. Oh ya, gini teman sekalian, saya ingin ngomong satu. Mungkin sudah saya omongkan, ada yang sudah beberapa yang mendengar, tapi gini. Menurut Anda, tak ulang padang bulan kemalamnya, Anda ini dititipi Indonesia dibekali Ma'iyah, ataukah Anda ini dititipi Ma'iyah untuk Anda pakai dalam kehidupan, terserah untuk Indonesia atau untuk keluargamu atau untuk seluruh dunia. Jadi yang pertama, Anda dititipi Indonesia oleh Allah, disangoni Ma'iyah. Yang kedua, dititipi Ma'iyah, terserah mau kau terapkan seluas apa. Yang mana yang menurut Anda kita alami, posisi kita di mana? Dititipi Ma'iyah, apakah kita pakai untuk Indonesia atau tidak, itu proses kita bersama. Kalau memang suatu hari Allah mengarahkan ke situ, kita ke situ. Jadi bukan kita dititipi Indonesia, disangoni Ma'iyah. Karena menurut Pak Muzamil, Pak Muzamil dikit aja Pak Muzamil mengenai khalifah yang sebenar-benarnya khalifah, dikit aja. Nah, ini jawab Pak, sebelum saya ngomong mengenai azab dan hidayah tadi. Kita bukan cari adab loh ya. Jadi khalifah itu selama ini kan dipolitisir, dibelokkan artinya. Menjadi sebuah khilafah itu kepemimpinan, kekuasaan, kan itu ya. Khalifah itu penguasa formal dalam Islam, kan gitu ya. Padahal khalifah itu dari kata khalafah yakhlufu, yang artinya mengganti. Jadi menggantikan posisi pihak lain. Maka khalifah adalah orang yang memerankan peran pihak lain. Manusia itu representasi Allah. Jadi salah satu peran Allah itu diperankan oleh manusia sesuai dengan kadar dan potensi yang diberikan oleh Allah. Maka manusia itu disebut khalifatullah. Jadi itu khalifah. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, terutama yang 4, karena mereka itu sangat mengidolakan Nabi, mereka bahkan selalu apapun ingin seperti Nabi, maka mereka disebut dengan khalifahnya Rasulullah. Jadi khalifah itu bukan pada jabatannya, khilafah itu bukan sistem pemerintahannya,
Tapi jabatan apapun, sistem apapun, kalau ada semangat untuk merepresentasikan Rasulullah, merepresentasikan Allah, di situ ada khalifah, di situ ada khilafah. Begitu. Jadi bukan soal bentuk negaranya, asal manusianya merupakan representasi dari Tuhannya, nabinya, ya. Romo representasi Buddha di sini gitu ya. Sudah bentuknya ngikut. Jadi bukan presidensial, apa parlementer, apa republik, apa kesultanan, apa persemakmuran atau federasi dan sebagainya, itu tidak penting karena selama Rasulullah memimpin Madinah itu tidak pakai bentuk. Yang terjadi adalah perjanjian-perjanjian horizontal terus menerus. Jadi pasal-pasal hukumnya itu sebanyak 47 pasal itu hasil perjanjian publik. Sementara tidak ada kepemimpinan vertikal. Kalau mau acuan sejarah, khilafah itu ya tidak ada bentuknya karena yang dipentingkan manusianya. Ini bisa sampai ke soal riba, bisa sampai ke apa saja, tapi intinya adalah representatif of Allah, kan gitu kan. Bagaimana mungkin langit, gunung, bumi atau lautan ya menyandang amanat Allah itu loh. Emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus bisa ngomong? Emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus bisa pidato kan gitu? Enggak. Kalau misalnya yang jadi khalifah adalah gunung, ya sudah, semua yang lain belajar kepada gunung kan begitu toh. Dan adakah gunung yang tidak taat kepada Allah? Sebenarnya memang lebih pantas gunung untuk jadi khalifah, lebih pantas langit dan bumi daripada manusia. Karena manusia justru diberi hak untuk memilih boleh kafir, meskipun dengan resiko masuk neraka gitu ya. Dan manusia mau diberi demokrasi oleh Allah, kemudian dia memilih untuk menjadi khalifah. Terus Allah menyebut dia sungguh zalim dan bodoh, zoluman jahula. Secara epistemologis, zoluman jahula itu satu kata yang khusus, Pak. Bukan zoliman jahila, tapi zoluman jahula itu begitu mendalamnya kebodohan dan kezaliman manusia. Sigot mubalaghah itu namanya. Diingat-ingat ya. Apa jenenge, Mas? Sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Dadi engko nek kamu lho kok zoluman itu gue pas ning takmir masjid rapat kowe ngomong kuwi ya. Oh itu sigot mubalaghah. Mubalaghah itu, Pak. Lho kok gue ngerti? Ma'iyah ya, ngono ya. Padahal ngertinya minggu itu ya. Sigot mubalaghah ya, Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya zoliman jahila, tapi zoluman jahula. Jadi banget kalau bahasa Jagjuknya itu adoh terus jadi aduh gitu. Nek dowo dowi gitu kan. Kalau Jawa Timur zalim juwahil kan gitu kan. Kalau Arab zoluman jahula. Nah, mari kita jawab, Allah membodoh-bodohkan kita dan mendolim-dolimkan kita karena kita sanggup menjadi khalifah. Dan kita berjanji sebelum dilahirkan oleh ibu, kita berjanji kepada Allah. Sudah ada perjanjian itu, baca di Al-Quran ya. Nah sekarang mari kita buktikan. Ma'iyah ini insya Allah mencoba membuktikan kekhalifahannya. Tidak harus memerintah Indonesia, tapi pada setiap orang Ma'iyah, dia adalah representasi dari kasih sayang Tuhannya, keadilan Tuhannya, kan begitu. Anda representator dari Tuhan. Dan Anda juga jangan mengklaim mentang-mentang representator terus Anda yang mau kasih pahala. Gimana itu, Pak? Gimana, Pak? Loh, saya kan representasi Tuhan. Ayo sini, kumpulkan kunci mobilmu, gitu ya. Uangmu, nanti insya Allah kembali 700 kali lipat. Nah, loh, Anda kan manusia, Anda kan cuman ustadz, kenapa Anda kok berani menjanjikan? Loh, saya kan representasi Allah di dunia. Gimana kalau ada orang tanya gitu, Pak Muzamil? Itu namanya over. Itu bukan khalifah itu namanya, tapi melangkai. Iya,
Jadi kan prajurit itu kan taat kepada komandan, tetapi tidak lantas dia bersikap sebagai komandan. Ada pembagian tugas antara komandan dengan prajuritnya. Ini kan kisahnya sama dengan sopir yang dijambret spionnya itu. Jadi sopirnya tetap berkewajiban membela barangnya bosnya, tapi bosnya berkewajiban untuk bermurah hati. Terus tidak apa-apa dicuri kan gitu kan. Tapi kan setelah dicuri lagi, dijambret lagi, apakah sopirnya lantas boleh, bos biarin aja ya, tidak apa-apa ya dijambret, kan dia memang butuh duit. Masa sopir bilang gitu? Kan gitu. Itu ngerti ya mas, posisi masing-masing ya. Itu sama dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini masih ada waktu sedikit. Jam berapa sekarang? Masih jam 3 kurang. Kurang dikit ya. Sekarang saya tanya, ini saya kembalikan ke padang bulan kemarin. Ini tafsirnya bagaimana nih Mbak? Surga di bawah telapak kaki ibu, ini tafsir yang selama ini dipahami orang banyak gimana? Bahwa anak harus gimana? Harus taat kepada ibu, kan gitu kan. Kalau diterusin agak lebih keras, si ibu berkata kon macam-macam ya. Nasibmu ndek gini. Ya, di sini. Ya dah kan Mas. Itu kalau ibunya pakai itu sebagai kekuasaan akan gitu tafsirnya. Ibu saya di Padang Bulan sekitar 1993 atau 94 mengatakan tafsir itu beda-beda tergantung posisi yang menafsirkannya. Kalau urusannya telapak kaki ibu, nasibnya anaknya, maka bagi ibu beda tafsirnya dengan bagi anak. Bagi anak harus menafsirkan bagaimana menjunjung ibu dengan ayat itu, ayat atau hadis? Dengan hadis itu, bagi ibu bagaimana menyayangi dan menyelamatkan anaknya melalui hadis itu. Ngerti enggak? Jadi tidak boleh outputnya menjadi kekuasaan. Jadi ibu saya mengatakan, dia bilang kepada waktu itu anaknya Pak Sudarmono, Mensesnek pada waktu itu yang datang ke Padang Bulan, dan ibu saya mengatakan di Padang Bulan, yang dimaksud al-jannatu tahta ummahat itu bagi saya sebagai ibu adalah saya selama hidup menjaga hati saya, emosi saya, jangan sampai punya hati yang menesel. Menesel itu marah kepada anak, jengkel kepada anak gitu ya. Saya tidak boleh ada aura yang membuat Allah akan mengabulkan dan merugikan anak saya. Saya harus menjaga cinta saya kepada anak saya, karena saya disuruh Tuhan untuk membuat surga bagi anak saya di bawah telapak kaki saya. Itu tafsir seorang ibu. Nah, tafsir anaknya harus mendukung ibunya. Oh, saya jangankan disuruh mencuci bajunya ibu, saya disuruh menjilat kakinya ibu, saya jilat, karena disitulah surga saya. Itu anak. Jadi setiap ayat tafsirnya bisa 1000 macam, tergantung positioning Anda, tergantung konteks sosialnya, bisa macam-macam. Nah, ini saya kembalikan kepada soal adab dan hidayah tadi Mas. Kan saya tadi sudah tanya sama Anda, kita ini dititipi maknya, kan gitu. Sejauh ini jamaah maknya menggunakan untuk dirinya, keluarganya, ketentraman hatinya dan seterusnya, untuk kecerdasan, untuk cara berpikir, untuk ketangguhan hidup, untuk sehat, untuk tidak terlalu gampang ngantuk, tidak lembek gitu ya, tidak nangisan, tidak galau kan gitu kan. Tetapi kan belum eksploratif ke lapangan yang lebih luas. Nah sekarang kalau upamanya yang berlaku itu adalah yang kedua, Anda dititipi Indonesia, terus disangoni maknya dengan semua kosmologi nilainya. Menurut Anda bisa nggak menyelesaikan masalah Indonesia? Kalau Anda hitung gitu ya, Anda detail gitu, kalau ndelok waduh korupsi itu gitu ya, waduh liku-likunya ya Allah, itu gimana menyelesaikannya?
Masalah pendidikan aja susah kok Mas. Ya toh? Kemarin kita bicara di Padang tentang pendidikan, ya Allah, pendidikan itu ya Allah, ya Allah. Di Jogja itu anak SD harus belajar bahasa Jawa. Setelah itu tidak ada di SMP dan SMA, apalagi di tempat masjid. Jadi yang nulis buku pelajaran bahasa Jawa itu seluruh pengetahuannya ditumpahkan untuk anak SD. Jadi anak SD ini canggih banget ya. Wis ngerti onto wacono, wis ngerti kata-kata mutiara Jawa yang tinggi-tinggi ndak karu-karuan tuh ditumpahkan habis. Jadi tidak ada koordinasi, tidak ada takaran, tidak ada apa ya Pak, tidak ada dosis yang ditentukan, apalagi buku itu ditulis tidak berdasarkan pendidikan, tapi berdasarkan transaksi bisnis dan tender-tender kan begitu. Maka tidak ada kontrol kualitatif lagi dan seterusnya. Pendidikan tok angel ya karu-karuan Mas. Apa meneh soal korupsi, apa meneh soal beda negara dan pemerintah dan seterusnya. Jadi menurut Anda kalau sekarang Tuhan sudah berfirman, wahai anak Maiyah, kamu saya perintah untuk menyembuhkan Indonesia, bisa enggak? Bisa enggak Mas? Enggak bisa toh. Mendiknasmu siapa? Menteri pendidikanmu siapa dari Maiyah? Siapa? Enggak, dari Maiyah yang Anda pilih dari Maiyah. Kan Anda sekarang diserai Indonesia nih. Siapa menterimu, SDM-mu siapa ya? Menteri SDM sama siapa? Singkat kata, bisa nggak Anda memilih kabinet Maiyah untuk Indonesia? Bisa atau tidak bisa? Rasa atau Mas? Rasa atau Mas? Karena seluruh tatanan modern ini berangkatnya dari asumsi bahwa manusia itu tidak bisa dipercaya. Apa saja? Kita bikin pasal itu karena kita curiga orang akan maling, orang akan ini, kan itu kan gitu. Maka kita bikin aturan, kita bikin pagar itu karena takut ada anjing mau masuk, ada maling mau masuk, kan begitu. Kalau manusianya halal bihalal satu sama lain, pagar-pagar akan sangat berkurang, betul enggak Pak? Kan sekarang ini kita lebih mementingkan pagar daripada sawahnya. Islam saja kan sibuk pagarnya, tidak sibuk kreativitas cocok tanamnya, kan gitu. Intinya orang Maiyah untuk menyembuhkan Indonesia butuh pertolongan Allah apa tidak? Tergantung apa tidak? Maka tadi sinisian wahyu tadi ya Mas, mungkin tidak bisa saya jelaskan kalau jadi ada dua sisi, yang satu satrio, yang kedua pinandito, agak sedikit vertikal, tapi tetap harus ada hablun minallah yang namanya sinisian wahyu. Kalau Anda punya pemimpin nasional yang tidak terbimbing langkahnya oleh Allah, sudahlah, jangan banyak berharap juga. Sebab kalau dia betul-betul mandito ya, sini apa, satrio pinandito, itu juga tetap tergantung perkenan Allah. Sebab Nabi saja tidak ada yang sakti. Kesaktian Nabi itu pinjaman dari Allah. Nabi Musa kan sudah jelas, Anda sudah saya kasih tahu, tidak bisa membelah laut. Kalau lautnya tidak disuruh Allah, hei laut, kalau kamu dipukul sama Musa, membelahlah lah, baru lautnya membelah. Bayangin kalau yang diperintah Musa toh, lautnya tidak diperintah sama Allah, nguinang ini gak sigar-sigar. Jadi suami istri itu karena keduanya diperintah oleh Allah, kedua-duanya dikasih mawaddah di dalam hatinya. Yang laki dikasih mawaddah, perempuan dikasih mawaddah, maka mereka punya magnet untuk saling menyatukan diri, maka nikahlah mereka, kan begitu. Jadi perintah Allah itu lengkap seluruhnya. Nah teman-teman sekalian, kita butuh pertolongan Allah. Yang kita butuhkan adalah hidayah. Kalau Allah itu kadang ngasih hidayah, kadang ngasih azab. Kita semintanya kalau menyeluruh ya hidayah, semua dikasih hidayah oleh Allah. Dari presidennya, MPR-nya, ketua DPD-nya semua dikasih hidayah, kan gitu, sampai rakyatnya.
Tapi kan persyaratannya berat juga untuk dapat hidayah semua. Sakar-karpe yahdillahu mayyasha, ya toh? Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi ya teman, terserah-serah Allah kok. Maka kita pakai hukum yang di sampingnya. Barang siapa melakukan kejahatan, dia akan menemukan balasannya dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara dan syarran yara. Nah, sekarang gini teman-teman sekalian. Pak Muzamil, kalau Anda dihina orang, Anda akan marah. Paling tidak ada muncul kemarahan di hati Anda, misalnya 5 kadarnya, entah 5 apa itu, 5 ohm apa 5 volt apa 5 apa begitu ya, 5 derajat Celcius apa terserah. Pokoknya dihina orang itu 5 munculnya dalam hati. Sekarang kalau yang dihina itu istri Anda, kira-kira 3 apa 7 apa berapa? Carok. Carok. Berarti di atas 10 toh? Jadi istri dihina itu lebih membuat kita marah daripada kalau kita sendiri dihina, betul enggak? Kenapa? Karena kita mencintai istri kita, karena istri kita adalah kekasih kita, dan kekasih kita itu lebih tinggi daripada kita, lebih kita junjung daripada diri kita sendiri, betul enggak? Gitu ya. Nah, apa sebabnya Nabi Nuh dikabulkan? Azab Allah dengan banjir seluruh dunia itu bukan karena Allah sendiri terluka, tapi karena kekasihnya dilukai. Karena Nabi Nuh itu dilukai oleh umat manusia. Nabi Hud dilukai hatinya. Kalau kekasih dilukai hatinya, carok. Terutama ulul azmi. Ulul azmi siapa aja Pak Muzamil? Mohon maaf. 5 Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ulul azmi. Itu kekasih Allah. Ya, juga yang dikasih gelar ya, ada Adam Khalifatullah, Nuh Ruhullah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Dabihullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah, itu ya? Iya, Habibullah. Teman-teman sekalian, kenapa saya mau bermaiyah seperti ini? Ini sudah tahun keberapa ini? 19, tahun ke-19 ini, mau dapat syafaat. Padang Bulan sudah tahun ke-24, KC tahun ke-16, masuk ke-17. Gambang BBW 10, besok itu 10 tahun BBW, tanggal 20. Gambang Syafaat 17 atau 18 Semarang. Dan sekarang ada ma'ian-ma'ian, simpul-simpul yang lain banyak sekali. Kenapa saya mau? Kenapa tadi malam saya masih di Jombang, sekarang saya sudah di sini ngelembur lagi, begadang lagi, terus nanti saya harus ke Surabaya lagi, nanti malam begadang lagi, besok malam begadang lagi, sama begadang lagi terus menerus. Dan itu tidak ada urusan profesional, tidak ada urusan transaksi, tidak ada urusan eksistensi, tidak ada tujuan-tujuan kekuasaan, tidak ada hal-hal yang tidak kompatibel terhadap Allah tadi itu ya Mas ya. Kenapa saya mau Mas? Aku golek opo-opo, dan semua teman-teman di Amerika, di luar negeri mengatakan apa itu agendanya maiyah itu? Kok maiyahan di mana-mana terus-terusan itu apa agendanya? Agendanya itu supaya ada orang yang nanya seperti itu. Ngono ae aku angel-angel. Lah ya apa katanya? Lah angel lagi. Aku ditanya agenda. Ada agenda tuku buku ning toko merah kan buku agenda. Iya. Lah iya. Teman-teman sekalian, tadi saya mengulang apa yang diomongkan oleh Romo ya. Kadang-kadang kita tidak perlu waktu yang lain untuk menjadi seorang yang lain, meskipun tetap itu diri kita. Saya itu kemarin 2 minggu yang lalu saya di Washington. Dan teman-teman di sana lapor, ini saya barusan ngobrol sama Cak Nun di Washington Mas. Padahal aku itu turun di Oma. Nah nanti saya tiba-tiba di Mamuju.
Terus ada kiai dari muncul lari. Ini saya enggak. Jadi ada seorang ketika Kiai Kanjeng ke Mandar, malam itu kita ada acara, ada kiai yang tiba-tiba datang, loh. Kenapa Pak Yai? Ini Cak Nun di Mamuju tadi. Mamuju itu kira-kira ya sini-sini Madiun lah Mas. Dari Mandar itu, dari Polewali itu ke Madiun. Saya ada di Mamuju. Jadi untuk ketemu saya Anda bisa ketemu di mana-mana. Gitu. Dan tidak perlu besok-besok atau kemarin-kemarin. Tapi itu juga bukan saya. Tapi jangan bilang itu bukan saya. Angel toh Pak? Ya enggak angel, memang begitu hidup itu. Dan itu terserah-serah Allah kan begitu. Maka teman-teman sekalian, kenapa aku mau melakukan ini? Kenapa Anda juga mau seperti ini? Kenapa kalau ma'ian orang menancap hatinya, badannya, dan tidak ingin pergi? Tidak harus ma'iahan yang resmi kita, tapi juga ma'iahan dimanapun dengan umum. Mereka berdiri yang paling belakang berjam-jam dan tidak mau pulang. Dan ketika pulang juga malas untuk pulang karena merasa masih ada sesuatu yang jangan sampai saya kehilangan, kan begitu. Kenapa mau Anda? Teman-teman sekalian, karena kita disuruh Tuhan untuk membangun aura, kelakuan, dharma, kesolehan dan seterusnya yang nanti menumpuk alasan-alasan agar supaya kita sampai kepada tingkat kelayakan untuk dicintai oleh Allah, untuk menjadi kekasih Allah. Jadi Anda datang ke Ma'iyah itu sebenarnya Anda adalah sedang audisi untuk menjadi kekasih Allah. Kan gitu. Apa meneh liyane audisi ya? Iya. Anda sedang membangun diri untuk menjadi kekasih Allah. Dan itu yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Kalau nanti ada kekasih Allah yang lulus di hatinya Allah, maka Allah akan sinisian wahyu akan dia lakukan. Dia akan mendampingi pemimpinmu dan dia yang akan memilih pemimpinmu. Dia yang akan memberi petunjuk kepada pemimpin untuk memilih menteri siapa, dari Houston apa dari mana, kan begitu. Allah akan membimbing dia, sinisian wahyu, gitu loh. Dan Allah yang akan membukakan sejak awal pengetahuan si pemimpin itu mengenai segala sesuatu yang selama ini diketahui maupun yang belum diketahui. Karena rumus pertama pemimpin adalah alimul ghaibi wasyahadah. Untuk manusia muta'allimul ghaibi wasyahadah. Orang yang oleh Allah dikembarakan atau dibikin mengembara, malioboro, untuk mengetahui dan mengalami secara empiris bisyahadah segala sesuatu yang harus dia kuasai sebelum dia menjadi pemimpin. Setelah pengetahuan itu lengkap pun oleh Allah dipersyaratkan huwar rahmanur rahim. Harus jelas salib kasih sayangmu. Pakai salib iki wucan ternyata Katolik gitu ya. Angel meneh arek-arek. Ya wis gak apa-apa. Maksudnya kalau gini itu Rahman, gini itu Rahim gitu loh maksud saya. Dan itu jangan dibilang salib kok, PMI. Kok gak PMI itu matematika SD kan plus gitu. Nah, ya, wong saiki bingung dengan gulanya itu loh, jadi bahan pertengkaran. Oke teman sekalian, jadi kalau Anda kekasih Allah, dan saya kira Anda sudah kekasih Allah meskipun masih selir. Ya, saya mungkin juga masih selir, tapi sudah bermanfaat toh untuk keluargamu, sudah disayang toh Allah untuk hidupmu, untuk sehari-harimu kan Allah sudah menunjukkan sayangnya, cintanya kepadamu. Anda sudah kekasih Allah, tapi kasihnya Allah kepada kita belum terakumulasi setingkat nabi-nabi yang dulu membuat Allah marah kalau kita disakiti. Sekarang pun sebenarnya sudah. Andaikan Ma'iyah ini agak merata di seluruh Indonesia, kalau orang Ma'iyah disakiti oleh orang lain, Allah akan caro. Begitu kan? Nah, jadi cita-cita Ma'iyah itu apa? Agendanya adalah jelas sekarang. Loh, enak toh Mas? Nah, itu.
padahal carok dikutuk-kutuk. Ya toh carok itu oleh orang modern dikutuk-kutuk, tidak boleh, carok itu primitif. Oh maksudnya kalau istrimu dijawil orang diem aja gitu, gimana? Orang itu kan soal martabat, ketebang pote mata, aku on pote tolang. Ah, coba tuh. Daripada mata putih, iya, daripada menanggung malu. Oh daripada menanggung malu lebih baik mati. Baik mati. Jadi putih tulang itu putihnya tulang itu sampai kelihatan karena kena celurit itu. Mati enggak apa-apa daripada saya malu martabat saya dihina oleh orang lain. Nah Indonesia karena bukan Madura dibalik, daripada saya mempertahankan martabat mending saya ngemis ke Singapura. Kan begitu kan Mas ya? Ketebang pote tolang apa Pak? Mending Pote mata. enggak, mendingnya itu pakai bahasa Madura. Aku on pote mata, itembang pote tolang. Etembang. Itembang. Aku apa? Aku on pote mata, itembang pote tolang. Oke, terakhir ada satu pertanyaan dari Anda, terakhir sekali dari semua yang tadi, yang jelas soal kekasih jelas ya. Kalau Anda terakumulasi terus dan setia seperti ini, suatu hari Anda akan diresmikan menjadi kekasih Allah, maka jalan keluar untuk Indonesia itu otomatis dalam bimbingan Allah. Anda tidak perlu bekerja keras dan berpikir keras sebagaimana yang Anda bayangkan selama ini. Seperti hidupmu sekarang.